4 bulan lalu, ketika kami bertanya ke Bang Haye tentang bagaimana nasib konsesi air di Batam, Abang yakin bahwa ATB masih akan memegang konsesi dalam beberapa waktu ke depan. Apa sebenarnya yang menyebabkan Bang Haye bisa berpikir demikian? Begini, saat itu kan kalian bertanya, 4 bulan yang lalu ya, konsesi tentang ATB itu, air bersih ya, pengelolaan air bersih. Itu kan berakhir di tahun 2020. Waktu kalian bertanya itu sudah 2019 berarti ya. Nah, kenapa saya katakan itu tak mungkin? Karena untuk mengambil alih sebuah perusahaan, jangankan perusahaan kecil, ini kan perusahaan termasuk perusahaan besar. Sebuah perusahaan besar itu enggak segampang yang kita kira. Misalnya langsung diambil tak udah gitu. Apalagi ini menyangkut hidup halayak ramai perusahaan ini dan air. Jadi nggak segampang yang kita ceritakan. Nah, untuk pengambilan itu ada beberapa step-step yang harus dilalui. Jadi itu dulu, makanya saya jauh-jauh hari ngomong itu tak mungkin waktunya di tahun 2020. Tapi kalau seandainya memang niat pemerintah itu ingin mengambil alih, tidak memperpanjang, seharusnya memang dari awal, dari tahun misalnya 3 tahun sebelumnya itu pemerintah sudah harus menyiapkan diri, baik dari segi tekniknya maupun dari segi kemampuan daya manusianya. Jadi maksudnya orang-orangnya yang bekerja di situ itu sudah harus dipersiapkan dari awal. Jadi nggak bisa langsung duduk ambil. Ya, kalau seandainya kita ambil alih, bagaimana dengan tenaga kerja yang lama? Kita nggak pakai, terus siapa yang ngolah yang baru? Apakah langsung bisa berhenti tanpa ada persiapan-persiapan? Begitu. Jadi banyak hal yang harus kita pikirkan. Nah, kemudian kita juga kan nggak tahu undang-undang atau MOU yang mereka tanda tangani sepakati bersama itu sejauh apa, ya? Karena bagaimanapun pengelolaan air permukaan itu, kita kan air permukaan tuh, bukan air bawah tanah, air permukaan itu mereka punya MOU. Apakah juga begitu ditandatangani juga termasuk sudah berikut bersama dengan teknik penemuan sistemnya itu? Iya kan? Teknik penemuan sistemnya itu kan kalau memang sudah, berarti memang sudah agak gampang ya, sudah agak meringankan untuk mengambil alih. Tapi kalau tidak, itu makin tambah lama, tambah panjang. Karena gini, air ini sumber kehidupan yang paling inti, air. Kalau nanti itu dipaksakan diambil pada tahun 2020, itu akan merugikan bukannya pemerintah, bukannya si perusahaan ATB itu sendiri, justru yang dirugikan itu nanti masyarakat sebagai pemakai, pengguna. Kenapa? Bisa jadi nanti penyaluran airnya macet, sementara kita butuh. Nah, di sini harus berhati-hati. Jadi jangan sampai saya menyarankan berembuklah dulu, ya. Saran saya berembuk, mumpung masih belum habis waktu masanya ini. Pemerintah dengan pihak dari ATB dalam hal ini kan supaya waktu pengambilan alihnya itu tidak menjadi stagnan karena keegoisan masing-masing, ya kan? Pasti itu, saya yakin pasti nanti pemerintah maunya begini, yang penting ATB maunya begini, nanti stuck itu. Nah, saat stuck itu bisa membahayakan masyarakat, bisa merugikan masyarakat. Nah, di sini saya sebagai orang pemerhati ini
saya nggak mau juga. Jadi masyarakat jangan sampai jadi justru terkena imbasnya dengan problem ini kan. Nah mungkin bertahap dengan sistem macam mana, kalau saya nyarankan demikian. Sumber daya manusianya ciptakan dulu sumber daya manusianya. Kalau mau diambil alih mungkin lewat BUMD ya kan, atau Persero, saya nggak mengerti. Pokoknya intinya ciptakan dulu sumber daya manusianya, selesaikan dulu regulasinya ya kan. Kemudian bicarakan tentang MOU yang sudah dibuat kemarin. Kalau kita kan belum dapat nih MOU sejauh apa. Tapi kalau kita dapat, malah kita lebih bisa juga memprediksi seberapa lama. Ini menurut saya masih lama. Jadi mulailah bertahap, mungkin bertahap diambil alih untuk masalah pengelolaan air baku ini. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih Bang Haye.